Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki tema yang baru bulan ini, Glorify the King through me. Tapi sebetulnya lebih cocok through us, melalui perwakilannya di atas muka bumi, yaitu eklesianya, gerejanya. Di ayat pokok kita ada dalam Matius 5 ayat 16 yang berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, ya, so shine before men, orang lain, ya, supaya mereka melihat apa? Ini caranya mempermuliakan Tuhan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita dipanggil jadi saksinya Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya diterangkan siapa kita. Banyak orang berkhotbah begini, kita ini harus menjadi garam dan terang. Saya tidak melihat itu ada dalam firman Tuhan. Tuhan membuat pernyataan kepada, sebab ini tidak untuk semua orang. Ini untuk warga kerajaan yang dilahirkan kembali, dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan lupa, our God is a God of glory. Tuhan kita, the Lord of glory. Dan Roh Kudus yang di dalam kita dan di antara kita adalah the Spirit of glory. Dan kemuliaannya itu dinyatakan, kamu adalah garam bumi sebetulnya, the salt of the earth. Salt of the earth itu, saudaraku, bukan cuma membuat subur, ya, seperti pupuk begitu, tetapi lebih daripada itu merubah, bisa merubah, yaitu keadaan daripada tanah yang tidak produktif. Kalau Anda sekarang pergi ke daerah Laut Mati, ya, maka apa yang saudara lihat, yang tadinya begitu gersang. Saya pergi ke pertama kali tahun 86, nggak ada apa-apa di situ, semuanya mati, saudaraku. Di sekitar Laut Mati, namanya Laut Mati, saudara, ya. Tetapi sekarang begitu subur. Dan saya percaya berdasarkan ayat ini, ya, kita harus berguna, saudara. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu adalah the light of the world. Dunia ini dalam kegelapan. Makin lama makin gelap. Orang tidak tahu dia itu pria atau wanita, saudaraku. Namanya sekarang gender dysphoria, saudara. Tapi kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini adalah kota-kota perlindungan yang disebutkan dalam Alkitab. Ada 6 kota perlindungan. Dan seharusnya gereja Tuhan seperti kota perlindungan itu. Tempat di mereka menemukan, yaitu, saudaraku, keadilan. Di dunia nggak ada keadilan, ya. Apa yang bisa menghalangi kita jadi memuliakan Tuhan? Ayat 15, orang tidak menyalakan pelita. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, maka roh kita yang mati. Pelita itu adalah roh manusia. Roh manusia itu dulu dalam dosa mati. Ketika Roh Kudus datang, kan datang dalam nyala api. Maka pelita itu menyala. Tapi tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Gantang itu loh, saudaraku, ya. Kehidupan solis life, kehidupan kita, ya. Bios, ya, suhe. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tentang, yaitu kehidupan yang kekal, zoe, saudaraku. Tetapi tidak boleh taruh di bawah gantang. Kalau kehidupan kita lowly, tidak ada orang bisa jadi berkat. Tapi ditaruh di atas kaki Dian. Kaki Dian bukan cuma pelita, tetapi itu adalah kaki Dian, menorah. Dan menorah itu simbol daripada eklesia Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, pasal pertama misalnya. Nah, itu dijelaskan. Dia ada di antara, anak manusia itu ada di antara ketujuh kaki Dian itu. Sehingga menerangi semua orang. Di mana? Yang di dalam rumah. Ya, saudaraku. Tidak semua orang sudah dalam rumahnya Tuhan, kan? Hanya keluarga Allah. Demikian hendaknya sekarang terangmu bercahaya di mana? Di depan semua orang. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kita tidak selamatkan karena perbuatan baik. Ketika diselamatkan, kita bisa berbuat baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Glorify the King through our life and good works. God bless you. Amin. Kita mau memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebagai warga kerajaan Allah, kami mau pagi hari ini nama-Mu saja dihentikan dan dipermuliakan. Lewat hidup kami, lewat ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin.
kasih buat pagi ini Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan karya-Mu yang ajaib atas hidup kami. Selalu
dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizatmu alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Yesus kau segalanya, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu. Aku percaya mujizatmu. Aku percaya mujizatmu. Ku alami sekarang ini. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami identitas yang baru, yaitu untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kalau kami boleh mempermuliakan Engkau, itu pun karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak ada apa-apanya di dunia, tapi hanya karena anugerah dan kekuatan-Mu lah kami dapat menjadi seperti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami, pikiran kami dan hati kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dapat menjadi berkat buat kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan tertanam, bertumbuh, dan kami. Amin. Shalom. Apa rungan Bapak Ibu Saudara? Kita memasuki bulan Oktober yang sangat istimewa, bulan yang sangat istimewa bagi kita semua, karena bulan Oktober itu adalah bulan di mana GBI Rock itu berulang tahun. Jadi kita kasih salam buat kiri kanan kita, selamat ulang tahun yang ke-30. Nah, di ulang tahun yang ke-30 ini ada banyak pintu yang akan dibukakan. Pintu berkat, pintu anugerah, pintu
pekerjaan dan sebagainya. Ada begitu banyak, nanti minggu depan mungkin akan dijelaskan oleh Pak Agam tentang visi yang Tuhan berikan kepada Pak Agam tentang pintu-pintu yang dibukakan di usia yang ke-30 kita ini. Nah, tema kita di ulang tahun adalah God will open the doors for you. Kita memasuki bulan triwulan yang ketiga di akhir daripada tahun 2022, yaitu untuk Oktober, November, dan Desember. Triwulan kita berbicara tentang grace to glorify the King, kasih karunia untuk memuliakan Sang Raja. Ayat yang diambil yaitu 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Rasul Petrus mengajarkan kita untuk bertumbuh dalam dua hal. Yang pertama, dalam kasih karunia. Kita perlu tahu untuk Tuhan itu sudah mulia, tidak perlu kita permuliakan. Tapi kalau Dia mengizinkan untuk kita mempermuliakan Tuhan di bumi ini, itu adalah kasih karunia buat kita. Apalagi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya di bumi ini. Kemudian kita juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Pengenalan kita harus bertumbuh terus tentang Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, memberikan kita hidup. Dan Tuhan sebagai Juru Selamat kita, bahwa kita tidak selamat kalau tidak bisa tidak dari pengorbanan Tuhan. Keselamatan yang kita terima ini memampukan kita untuk terhubung kembali dengan Bapa setelah kita jatuh dari dalam dosa, ke pemberontakan Adam. Nah, di bulan Oktober ini kita masuk kepada tema Glorify the King through me. Memuliakan Sang Raja melalui saya. Nah, Riki sudah ketawa nih kalau saya ngomong bahasa Inggris. Biasanya ada lagi satu. Ya, ayat yang dipakai adalah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius adalah seorang murid Yesus, salah satu murid Yesus yang latar belakangnya adalah pemungut cukai. Matius menuliskan di ayat 4, sebelum tentang Matius 5 ditulis, dia tulis Matius 4 dulu, itu berbicara tentang Yesus dicobai di padang gurun. Kemudian Yesus untuk pertama kali tampil di Galilea dengan satu kalimat yang sampai saat ini itu menjadi slogan kita, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Waktu kita itu berarti kerajaan Allah, pikiran pola pikir kita, pola hidup kita itu sudah mulai kembali kepada zaman Adam. Nah, itu kerajaan Allah sudah dekat. Waktu semuanya sudah masuk, itu kerajaan Allah sudah ada dalam kita. Nah, kemudian berikutnya adalah Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Baru kemudian dia melakukan mujizat dengan murid-muridnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan kemudian mengajar yang kita kenal dengan pengajaran di bukit. Baru kemudian dituliskan. Nah, supaya kita lebih jelas kita baca Matius 5 ini ayat 13 sampai 16. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia asinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus memberikan identitas baru kepada murid-muridnya tentang garam dan terang dunia. Kenapa identitas itu penting? Karena identitas itu merupakan identitas itu merupakan satu jati diri kita.
Kalau kita tahu bahwa misalnya kita adalah seorang pengajar, berarti apa? Kita harus mulai belajar. Kita harus mulai mencari ilmu pengetahuan, kita mencari semua literatur supaya apa? Kita menjadi pengajar yang benar. Nah, itu perlu, identitas perlu untuk kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita capai, dan bagaimana melakukannya. Nah, banyak orang berjalan tanpa identitas yang benar. Kalau Bapak Ibu hadir di doa Sumbawa Berdoa, itu Ricky banyak menjelaskan. Jadi Ricky menjelaskan tentang identitas, pentingnya identitas. Itu kita adalah anak. Anak itu son, bukan boy, bukan baby, tapi son, anak yang dewasa. Nah, kalau kita tidak dewasa, ya kita belum dikatakan murid atau yang dikatakan anak Allah. Nah, ini identitas. Oke, sekarang kita coba untuk menguraikannya satu persatu. Identitas ini, yang identitas baru yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Yang pertama sebagai garam dunia. Matius 5:13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Nah, kalau garam di zaman Tuhan Yesus tentu berbeda dengan garam di zaman sekarang ya. Kalau garam di zaman sekarang itu garam yang benar-benar murni, sudah mengalami yang namanya pengolahan, jadi sudah tidak ada unsur lain selain garam itu sendiri. Tapi garam di zaman Tuhan Yesus itu masih alami. Itu dia diambil dari laut mati. Jadi walaupun dia putih, tetapi dia banyak mengandung zat-zat lain seperti apa? Mineral, lumpur, lumut, dan pecahan batu. Unsur NaCl atau garamnya yang membuat asin itu hanya beberapa persen saja. Dan jika terkena air hujan atau air apa saja, dia bisa hilang. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau orang ambil garam yang saya kasih lingkaran merah ini, dicongkel-congkel begitu. Itu di zaman Israel pada saat itu. Nah, ini kan ada unsur pecahan batu, lumpur, lumut, dan sebagainya. Kemudian, kita kembali kepada Matius 5:13a, kamu adalah garam dunia. Apa sih yang dimaksud dengan kamu adalah garam dunia yang ada dalam pikiran Yesus? Kamu itu sifatnya jamak, berarti apa? Tidak hanya kepada satu orang saja, tetapi kepada banyak orang. Kalau dulu Yesus menjelaskan kepada semua, bukan hanya di sini, identitas ini berubah menjadi identitas kita semua. Bukan hanya Pak Gembala, bukan hanya pekerja, tapi kita semua adalah garam. Nah, sekarang waktu kita punya identitas adalah garam dunia, waktu kita adalah garam dunia, itu kita mulai sekarang harus berjalan dengan identitas baru kita ini. Kita perlu dengan identitas baru kita ini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan dunia? Ternyata ada perbedaan dunia untuk menjadi garam dan terang. Dalam bahasa Yunani itu adalah ge, yang berarti sebagai tempat atau wadah yang ada di bumi ini, bukan ge yang itu ya, yang sekarang lagi ngetren ya, tapi ini ge sebagai tempat, wadah, tanah, air, pulau dan sebagainya. Jadi garam itu diperuntukkan dunia. Ya kalau sekarang untuk makan, lebih banyak kepada makanan. Matius 5:13 maka jika garam itu menjadi tawar, maka dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam itu bisa tawar. Ingat tadi yang saya jelaskan di awal, kenapa garam bisa tawar? Karena ada unsur air hujan atau embun yang bisa kemudian menggerus NaCl daripada garam itu. Sehingga garam itu menjadi tawar. Jadi bukan ujuk-ujuk dia menjadi tawar, enggak. Karena ada faktor-faktor lain. Kandungan NaCl-nya tidak banyak. Begitu juga dengan hidup kita. Problem, intimidasi, kekerasan, itu bisa membuat iman kita ini tergerus. Seperti itu. Nah, supaya kita, ini juga harusnya jadi warning bagi kita semua, bahwa apa? Hati-hati loh, kita bisa menjadi tawar. Kasih tahu saudara ke kanan kirinya, jangan tawar ya, hati-hati ya. Nah, kita perlu tahu ini, ide apa sih yang ada di kepala Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa
ternyata ada garam yang bisa jadi tawar. Yesus menjelaskan, jika kita adalah garam tapi tidak memberikan fungsi atau tujuan yang sesuai dengan identitas kita, maka yang pertama kita harus hati-hati adalah apa? Tidak ada proteksi Tuhan. Tidak ada proteksi Tuhan atas hidup kita. Waktu kita adalah garam tapi kita tidak berfungsi. Kita kembali ke ayat yang tadi ya. Jika garam itu menjadi tawar ya, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada yang bisa mengasinkan kembali. Nah, ada dua konsekuensi ketika tidak ada proteksi Tuhan atas hidup kita. Kita akan mengalami dibuang mungkin kita tidak dihiraukan lagi, dunia tidak memandang kita dan sebagainya. Dan yang kedua, diinjak orang ini artinya diperlakukan dengan kasar, dikucilkan, diintimidasi dan sebagainya. Ini kalau tahu kita fungsi garam tapi kita berfungsi. Untuk lebih jelasnya lagi, nah untuk lebih jelasnya lagi itu kata tawar itu dipakai. Coba saya lihat dulu ya, ini kok yang salah dari oh iya. Nah, garam itu menjadi tawar. Kata tawar dalam bahasa Yunani dipakai kata moraeno, artinya bodoh. Atau to be foolish. Foolish itu melakukan suatu tindakan yang bodoh. Nah, dalam hal apa kita melakukan tindakan yang bodoh? Artinya garam itu sudah kehilangan identitasnya. Kehilangan identitas dan tujuan keberadaannya. Sehingga disebut melakukan kebodohan. Contoh daripada garam itu menjadi tawar, ini beberapa contoh. Yang pertama, tidak berani bergaul dengan orang berdosa karena takut jatuh dalam dosa. Ini kan sering terjadi ya. Sebab ada pepatah mengatakan dengan siapa kamu bergaul akan jadi seperti itulah kamu. Sering dengar? Nah ini, tapi kalau kita adalah garam, justru kita ini ditempatkan untuk berada di tengah-tengah orang yang berdosa. Hidup percaya saja cukuplah, kan tujuannya juga masuk surga kan. Tidak perlu ikut kakak, tidak perlu juga ikut pelayanan, toh juga kan masuk surga. Salah nggak? Nggak salah, prinsipnya tidak salah. Tapi justru adalah suatu tindakan yang tidak pintar kalau apa? Tuhan mau kita merasakan surga di bumi, menghadirkan surga di bumi, tapi kita menunggu surga tunggu kita mati. Kan kurang pintar ya. Kemudian apa lagi? Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, saya tidak bisa mempengaruhi. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin yang lebih bisa itu Pak Gembala. Jadi kalau ada apa-apa, Pak Gembala saja, Pak Gembala saja, Pak Gembala saja. Apalagi memiliki agenda pribadi dalam pelayanan. Seharusnya menjadi agendanya tuh Yesus dipermuliakan. Raja ini yang budaya kerajaan yang dibagikan. Tapi kita memakai ini semua untuk apa? Kepentingan kita. Nah itu garam menjadi tawar. Kemudian ada fungsi garam, supaya kita tahu tentang fungsi garam. Yang dicatat dalam Alkitab, Lukas 14 ayat 34-35, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat ini hanya untuk saya bandingkan dengan ayat yang di Matius 5. Matius 5 tadi latar belakangnya si Matius adalah seorang pemungut cukai. Nah sekarang Lukas ini adalah seorang tabib. Seorang tabib tentu akan lebih teliti atau detail dalam mendengar sesuatu atau mempelajari sesuatu. Berbeda dengan Matius. Nah di sini, di ayat yang sama atau mereka mendengarkan penjelasan tentang Tuhan Yesus, Lukas itu menangkap di ayat 35, tidak ada lagi gunanya tentang garam ini yang menjadi tawar untuk ladang atau pupuk. Jadi garam itu tidak pada zaman Yesus
saya enggak tahu ya, mungkin tidak banyak diceritakan tentang makanan, tetapi tentang apa? Di dunia ini untuk apa garam itu? Dan untuk dunia yang berbicara tentang wadah itu. Supaya lebih jelasnya saya jelaskan ini, garam itu digunakan untuk mentahirkan. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan 21. Jadi di Yeriko, di kota Yeriko ada satu peristiwa di mana warga kota Yeriko datang kepada Nabi Elisa. Percakapannya demikian, cobalah lihat, letak kota Yeriko ini baik, seperti yang Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering terjadi keguguran bayi. Selalu akan ada masalah, baru kemudian solusi dimunculkan. Ada 2 masalah di kota Yeriko, yaitu apa? Airnya tidak baik, dan di negeri Yeriko ada keguguran bayi oleh karena air ini. Kemudian pergilah Nabi Elisa pergi ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Waktu garam ini ditebarkan, air itu kemudian menjadi tahir. Tidak ada lagi kematian dan keguguran bayi. Bagaimana implikasinya terhadap hidup kita? Sebagai garam yang mentahirkan, ya keberadaan kita ini jangan heran kalau kita ada di tempat yang punya masalah. Dan jangan heran kalau kita menemukan masalah itu. Sebab justru dengan adanya permasalahan itulah kita ada di sini. Jadi kalau kita ada di gereja ini, kita lihat permasalahan gereja ini apa. Sebenarnya Tuhan sedang taruh kita di sini. Ini kan fungsi garam kan? Ditempatkan untuk membawa perubahan. Kemudian ada fungsi lain lagi tentang garam sebagai pupuk. Tradisi bangsa Israel pada zaman Yesus, garam bermanfaat untuk mendekomposer atau demineralisasi senyawa kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya dedaunan, ranting, dan batang tanaman, juga bagian tubuh hewan yang mati. Kotoran, tinja, dan urin diubah menjadi mineral atau unsur atau zat yang lebih sederhana, akar tanaman, hingga bermanfaat menguatkan akar dan membuat daun serta buah menjadi kuat sehingga tidak rontok. Waktu garam ditempatkan di tempat kotoran, di tempat bangkai-bangkai, itu kemudian apa yang tempat itu akan menjadi pupuk. Implikasi dalam kehidupan kita apa? Ya jangan heran kalau kita sebagai garam itu tempatkan Tuhan tempat yang apa? Bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip kotor. Mungkin pikirannya kotor, hidupnya kotor, cara kerjanya kotor dan sebagainya. Atau sampah dalam tanda kutip. Sampah ini kan bisa apa? Orang yang tidak berguna, sampah masyarakat dan sebagainya ya. Dan atau orang berdosa. Kadang-kadang juga kita merasa kita sudah dikuduskan, kita sudah diselamatkan, dan kita tidak merasa berdosa. Belum tentu juga. Makanya tanda kutipnya. Nah dengan satu tujuan apa? Kita mengubahkan hidup orang-orang yang di mana kita ditempatkan. Sehingga dari hal-hal yang tadi, kotoran, sampah, orang berdosa itu menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan sorga dan orang banyak. Nah itu gunanya garam. Markus 9 ayat 50b mengatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hati-hati, lihat dalam diri kita masing-masing. Apakah garam kita masih berfungsi? Dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi tanpa adanya berdamai, kita tidak mungkin bisa mempengaruhi orang lain. Itu perlu prinsip yang kita perlu ketahui. Ukurannya cuma satu, jika orang lain tidak merasakan apa-apa dengan kehadiran kita, ya kita perlu koreksi diri kita ya. Bahwa kalau kita ada di gereja ini, kemudian kalau kita tidak ada di gereja ini, juga gereja ini tidak berubah apa-apa, berarti ya mungkin kita belum menjadi garam. Ada persoalan, tapi ternyata
ada kita juga ada manfaatnya, itu juga kita belum menjadi garam. Makanya kita perlu memikirkan untuk kita pastikan bahwa kita tetap menjadi garam dan kita mempunyai pengaruh, yaitu apa? Pengaruh Tuhan. Kita masuk kepada terang, terang dunia. Identitas sebagai terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus menjelaskan sebagai terang, kita seperti kota yang di atas gunung. Artinya, kalau kita di atas gunung, tentu kita akan terlihat. Dari segala sudut akan terlihat. Adalah tindakan bodoh jika orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, kalau ingin menerangi satu tempat. Kita ingin terangi tempat ini, kita nyalakan lilin, tapi kita tutupi dengan gantang. Gantang itu kan pori-porinya kecil. Bisa terang enggak? Tentu samar-samar ya. Matius 5 ayat 14a dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah di sini perbedaannya. Kalau waktu wadah, kegunaannya untuk wadah. Tapi sekarang tentang terang dikatakan dunia itu sebagai kosmos. Yang berarti apa? Ornamennya dunia. Kalau Ricky bilang itu saya setuju dengan Ricky punya pernyataan marketplace, tempat kita berada. Jadi cara hidup, budaya, kebiasaan itu semua berbicara tentang kosmos. Jadi kalau kita berbicara tentang kosmos itu luas, tidak hanya tentang gereja saja, pelayanan saja, enggak, di semua tempat, guru, pegawai pemerintahan, ABRI, dokter dan sebagainya. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus adalah terang itu sendiri. Dia masuk di dalam kita. Kalau dalam contoh gampangnya mungkin kita lihat, kan pasti kita pernah lihat bulan ya. Apakah bulan memancarkan cahaya? Tidak. Yang memancarkan cahaya itu matahari yang berada di balik bulan. Baru kemudian sepertinya dia terang. Nah itu kondisinya seperti itu. Yesus yang jadi terang dalam hidup kita, kemudian kita pancarkan. Nah kalau kita berhenti ikut Yesus, terang kita hati-hati. Sifat terang mendominasi atau mengusir kegelapan, menghadirkan kehangatan atau semangat, memberikan pengharapan, memberikan pengertian. Nah kalau gelap, ini kebalikannya kan. Dalam gelap kita tidak dapat melihat apa-apa. Dalam gelap kita tidak memiliki pengertian apa-apa. Dalam gelap kita tidak punya pengharapan. Dunia butuh agen terang di semua aspek kehidupan. Nah kalau saya lihat di sini ya, di tempat kita, kalau tidak bisa saya sebutkan satu, agen terang kita kan banyak. Ada Pak John yang pergi ke Pelampang, ada Pak Steve yang pergi ke Empang, ada di dalam dunia bisnis ada Adi yang mulai menyusun programnya. Jadi kesusahan kita di sini kan, kita ini selalu kerja itu dari jam 7 sampai jam 2 siang, kebiasaannya Kota Sumbawa ini, kemudian istirahat jam 2 sampai jam 4, terus jam 4 kerja lagi sampai jam 9 malam, dan itu 7 hari dalam 1 minggu. Jadi apa? Susah sekali punya waktu. Nah tapi ada Adi yang mulai atur sistem. Ini baik kan? Supaya nanti satu waktu pelayanan jalan, usaha jalan. Nah ini yang harusnya benar terjadi. Nah ini terang. Kalau ini pilot project ini jalan, maka tentu kita bisa lebih mudah untuk dapat bagaimana caranya. Kalau enggak kan kita hanya semacam ngomongan saja kan. Ada lagi Ricky dan Weni yang pergi ke Pelampang, yang berencana pergi ke Pelampang, tapi mereka ini nanti bukan hanya pindah kursi saja dari ibadah ke sini kemudian ibadah ke Pelampang, enggak, tapi mereka nanti kan akan membagikan sesuatu. Weni akan mungkin mengajar anak-anak di sana, Ricky mengajar musik mungkin dan sebagainya. Karena kita bisa lihat Ricky sudah terlatih untuk di roket. Nah ini kita ngomong terang yang dibagikan. Dan dunia butuh ini. Bila tersingkap, ini beberapa ayat yang menyatakan tentang terang. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Bila tersingkap, berarti kan ada firman yang tidak tersingkap. Kalau tidak tersingkap ya percuma.
dia akan menjadi Alkitab yang tulisan-tulisan gitu saja kan. Nah, inilah gunanya kenapa kita buat KK. Di sini kita akan banyak diskusi, kita banyak mengajar, kemudian memberikan pengalaman-pengalaman, memberikan kesaksian tentang apa yang kita alami. Itu akan banyak menyingkap tentang bagaimana Tuhan itu hidup di dalam hidup kita masing-masing. Makanya saya ngajak untuk ya kita harus tergabung di dalam KK. Kemudian yang kedua, 1 Petrus 2, 9-10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana kita mau memberitakan perbuatan yang besar tentang Tuhan adalah kita pasti mengalami hal-hal yang besar juga kan? Yang besar itu apa? Kalau mau mujizat yang besar, permasalahannya kecil, benar? Enggak kan? Persoalannya tentu besar, baru kemudian mujizatnya besar. Nah, inilah yang Tuhan mau, bahwa waktu kita mempunyai persoalan yang besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita punya kesaksian tentang Tuhan. Nah, itu baru kita bagikan kepada orang lain. Kita gampang kan membagi cerita tentang terang yang kita dapat. Kamu yang dahulu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang telah menjadi umat yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Sekali lagi, jangan heran kalau kita masuk dalam kegelapan, karena hidup kita sebenarnya sebelum kita bertobat, kita hidup dalam kegelapan tanpa kita sadari. Cara-cara hidup kita semua dalam kegelapan. Kita hidup dalam terang ketika kita memutuskan untuk bertobat dan kemudian dibaptis ikut Tuhan. Baru kita hidup dalam terang. Nah, ini perlu untuk semua dihilangkan. Supaya kita beroleh terang tentang kemuliaan Tuhan. Nah, saya kasih quote ini ya. Dalam gelap, Anda bisa merasakan banyak hal. Banyak hal yang Anda tidak mengerti. Kenapa bisa terjadi? Kok saya selalu terkukung di tempat gelap ini saja? Sendiri, merasa sendiri. Karena dalam gelap kan tidak bisa lihat apa-apa. Terus Anda seakan-akan ditinggalkan. Bukan hanya teman Anda meninggalkan Anda, saudara Anda meninggalkan Anda, komunitas Anda meninggalkan Anda. Sebab sekalipun mereka ada, tapi gelap menutupi semuanya. Nah, jangan komplain dalam kegelapan. Karena komplain itu akan menambah berat beban Anda. Tapi dalam gelap, tutup mulut. Ambil waktu sela. Ini sela apa sela ya? Sela ya, benar ya? Ambil waktu sela, dengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Dan terus mencari sumber terang. Sebab dalam kegelapan yang paling pekat, terang kecil saja pasti kelihatan. Kecuali kita tidak buka mata. Nah, ini kenapa saya kasih gambar Ronaldo. Waktu Ronaldo pindah dari Manchester United, dia sudah jadi orang terkenal. Dibeli dengan harga mahal, dibayar dengan mahal. Waktu pertama-tama dia di Real Madrid, dia agak susah dalam penyesuaian. Dengan harga mahal, gaji mahal, tidak mencetak gol. Tapi Ronaldo tidak kemudian menyalahkan diri mencari kesalahan orang lain, omongan orang menjadi patokannya dia, tapi dia berusaha untuk apa? Dia bangun jati dirinya, dia bangun identitasnya bahwa dia adalah seorang pencetak gol. Dan akhirnya dia berhasil. Makanya dia membungkam semua omongan orang. Tolong diam, kasih waktu. Saat siang, jangan berlama-lama menutup mata, sebab tidak ada terang pada mata yang tertutup. Maksudnya saat siang ini adalah saat kita mulai bekerja, melakukan sesuatu. Kita bisa berdoa. Kita berdoa, Tuhan, 1 hari penuh kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, semua kita tutup mata terus. Kira-kira Tuhan berkati tidak? Tidak dong. Kita juga harus melakukan apa yang kita doakan kan.
Jadi bagi saya akan salah kalau kita terus tutup mata dan kita minta Tuhan yang melakukan semuanya. Sedangkan Tuhan ingin kita melakukannya. Nah sekarang yang menjadi poinnya bagaimana memuliakan Sang Raja melalui hidup kita. Kan ini menjadi topiknya ya. Yang pertama, kita bersepakat dengan Kristus untuk menerima panggilan keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Bersepakat dulu dengan Tuhan. Saya mau masuk ke sini. Saya mau untuk menerima identitas baru saya. Saya adalah garam dan saya adalah terang dunia ini. Tanpa kesepakatan, kita tidak mungkin bisa kuat. Dan tanpa kesepakatan, Tuhan pun tidak dapat berbuat apa-apa. Anugerah kasih karunia Tuhan tidak akan ada pada kita tanpa kesepakatan kita. Karena kita dulunya hidup dalam kegelapan. Dan hidup baru kita sekarang ini adalah berapa tahun dibanding dengan kegelapan yang sudah kita hidupi. Yang kedua adalah pastikan bahwa Kristus melalui keberadaan Roh Kudus ada dalam hidup kita sebagai sumber garam dan terang. Jangan minta Yesus yang ada dalam hidup kita ya. Karena kalau Yesus ada dalam hidup kita berarti Adi bilang itu harusnya sudah kiamat. Karena kalau Yesus turun dalam hidup kita kan berarti Yesus sudah turun di dunia ini kan. Sekarang ini ada Roh Kudus. Nah, tapi Roh Kudus pasti akan ceritakan tentang Yesus. Jangan salah pengertian ya. Jadi gini, Roh Kudus itu pasti akan menceritakan tentang Yesus. Pasti akan mengajarkan tentang Yesus. Pasti akan menuntun kita melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Pastikan itu ada dulu dalam kita. Apakah dia meninggalkan kita? Tidak, Alkitab menyatakan dia tidak meninggalkan kita. Tetapi dia berkuasa atau tidak dalam hidup kita, kita yang memutuskan. Waktu Roh Kudus kasih tahu kita, waktu Roh Kudus nasihati kita, waktu Roh Kudus bimbing kita tidak mau dengar bisa nggak? Sangat bisa. Nah, setelah kita sepakat, kita pastikan dia ada dalam kita dan dia menguasai hidup kita. Dan biarkan Roh Kudus ini memimpin kita sekalipun kita tidak melihat. Sekalipun dalam kegelapan. Nah, pasti garam dan terang itu akan terpancar keluar, walaupun kita tidak mengerti. Yang ketiga, untuk dapat berfungsi, garam dunia dan terang dunia harus mengorbankan tubuhnya. Waktu kita menerima identitas kita, garam dan terang harus hancur. Ini harus ya, wajib kan? Pernahkah saudara menyalakan lilin? Waktu saudara nyalakan lilin, apakah lilinnya setahun itu tetap ada? Tadi Pak Arifin bilang apa? Lilin itu kita, manusia rohani kita. Api dari Roh Kudus turun menyalakan manusia rohani kita. Tapi dengan baju kita tutupi, dengan tubuh kita tutupi terang Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kalau kita tidak mau hancur, kita tidak mungkin bisa berfungsi. Garam, kalau kita bilang dia kotak, ditaruh di tempat pupuk, dia tetap kotak. Terjadi penguraian enggak? Enggak akan terjadi. Lilin, kalau dia tidak nyala dan tidak habis, tidak terbakar habis, dia enggak mungkin berfungsi. Jadi ini yang kita perlu. Kita perlu tahu bahwa di dalam kekristenan, penderitaan itu menjadi bagian yang tidak bisa kita abaikan. Pak, bagaimana kalau saya mau jadi Kristen tapi saya hanya mau diberkati Tuhan saja? Ya, saya tidak tahu apakah kita masih asin atau kita sudah tawar. Sebab Yesus memberikan identitas kepada murid-muridnya yaitu kita semua. Untuk kita menjadi garam dan terang, artinya kita yang harus membagi hidup kita dan kita mengorbankan diri kita. Saya kasih quote lagi. Saat dalam kegelapan atau sedang mengalami penderitaan akibat berfungsi sebagai garam dan terang, jangan minta berhenti sebelum semuanya selesai. Saya ulangi lagi. Saat dalam kegelapan atau sedang mengalami penderitaan akibat berfungsi sebagai garam dan terang, jangan minta cepat berhenti
sebelum semuanya selesai. Karena yang terjadi harusnya apa? Tujuan Tuhan. Jangan lilin sudah separuh kita bilang, aduh Tuhan sakit, Tuhan saya tidak mau, saya matikan. Enggak. Waktu kita pupuk, jangan Tuhan, aduh aku udah hampir hancur nih. Enggak. Lakukan terus. Tapi mintalah kekuatan Tuhan untuk mampu melewati semuanya dengan sempurna. Tidak tertengking, tapi minta Tuhan kuatkan aku. Waktu aku menjadi garam, aku harus hancur. Tapi aku hancur untuk kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupku. Waktu aku jadi terang, Tuhan kuatkan aku supaya aku dapat menahan penderitaan yang aku alami, supaya terang itu bisa menerangi banyak orang. Yang kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu setia. Ia sumber kekuatan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab kasih sayangnya melimpah untuk kita. Tuhan Yesus terlebih rindu untuk kita semua dapat memuliakan Bapanya melalui hidup kita. Nah kalau itu yang kita tahu tentang Yesus, apakah kita perlu khawatir dengan hidup kita? Jangan berjalan sendiri. Tapi sertakan Yesus dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam kegelapan. Sekalipun kita, mungkin sekarang ini kita belum lah. Kita masih dalam kegelapan yang sangat dalam kegelapan ini. Jangan mengeluh dalam hidup Anda. Karena apa? Kegelapan itu akan membawa kita melihat terang. Semakin kecil, semakin pekat gelap, terang kecil akan semakin kelihatan. Mari kita renungkan sama-sama. Saya undang tim Praise and Worship. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Oh, Tuhan yang setia. Kita renungkan dalam hati kita, apakah kita sedang mengalami kegelapan dalam hidup kita? Atau mungkin kita garam yang sudah menjadi tawar dalam hidup kita. Kita minta mujizat Tuhan. Kita minta kasih karunia Tuhan untuk memberi kita kesempatan sekali lagi. Sekalipun kita tidak melihat, bukan berarti semuanya tidak ada. Tapi hanya karena kita belum melihat, mungkin belum waktunya melihat. Tapi terus bagi hidup kita, supaya kemuliaan Tuhan terjadi. Yang pertama dengan hidup kita dulu, baru kemudian kita bisa membagikan kepada orang lain. Karena sumbernya bukan kita, tapi Tuhan. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Aku tebusku, bebaskanku
sudah disampaikan, hamba percaya Tuhan bahwa identitas baru kami, yaitu kami adalah garam dunia dan terang dunia. Itu kami pegang. Kami mau bersepakat dengan Engkau. Kami mau untuk masuk, Tuhan. Kami tahu pintu itu sudah dibukakan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah sendiri. Kami tahu Engkau setia kepada kami. Engkau menuntun kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Kalaupun kami meninggalkan Engkau Tuhan, Roh Kudus, ingatkan kami kembali. Beri kami pengharapan kembali untuk kami menjadi garam dan terang itu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima hosti dan ada yang belum? Supaya bisa kita layani. Coba angkat tangan yang belum. Kalau sudah, mari kita berdiri. Kita angkat hosti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Tuhan, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kerohanian kami. Cara pikir kami, pola pikir kami, pola hidup kami berubah. Sekali lagi bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hosti yang Bapak Ibu Saudara pegang sekarang ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, tinggi di atas kepala. Anggur ini merupakan simbol daripada darah Yesus yang memberi kita kehidupan, yang mentahirkan kita untuk kita dapat berhubung kembali dengan Bapa, sehingga Roh Kudus hidup di dalam kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang di tangan kanan Bapak Ibu Saudara ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kimarabase kemekira baya rabutakara rabara 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 rabase kebekira bara rabara hipokamana rabataka marabase kekere kekeke haite kebekira bara rabara 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 rabara. Terima kasih Tuhan atas setiap penebusan-Mu Tuhan, untuk membawa kami masuk di dalam tahun-tahun-Mu Tuhan. Kami tidak hidup di dalam tahun-tahun manusia, tapi kami hidup di dalam tahun-tahun-Mu yang membawa kami masuk di dalam sebuah kemenangan. Kami ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa kamilah orang-orang yang akan menjadi garam dan terang dunia itu Tuhan. Dan salah satu fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Oleh keberadaan kami mencegah pembusukan yang dilakukan oleh dunia ini Tuhan. Karena kami sedang membawa terang yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami mau masuk Tuhan, seperti Engkau yang berkata kepada Yohanes, naiklah kemari, maka aku menunjukkanmu apa yang akan terjadi. Karena itu kami tidak mau hidup di dalam cara pandang dunia. Tapi kami mau naik ke tempat persembunyian kami, di belakang tabir yang menjadi sebuah tempat rahasia. Karena di sanalah kami berjumpa dengan Engkau. Waktu kami berjumpa dengan Engkau, kami akan dapat melihat secara jelas masa depan kami. Kami dapat melihat secara jelas apa yang telah Kau singkapkan buat kami. Bahwa kamilah orang-orang yang tercipta sebagai garam dan terang dunia.
Kamilah tercipta oleh firman yang telah disingkapkan. Mari Roh Kudus singkapkan. Karena kami tahu kamilah orang-orang yang akan membawa nama Tuhan untuk dimuliakan. Karena itu cetak ulang kami kembali Tuhan. Karena tanpa Engkau mencetak kami ulang kembali, kami akan hanyut dibawa oleh dunia Tuhan. Karena kami tahu waktu Kau telah menetapkan kami untuk kami mengalahkan, untuk kami menaklukkan. Seperti tahun 5783 Bejimel adalah tahun menaklukkan. Karena tanpa sebuah pencetakan ulang kembali, kami tidak akan pernah bisa menaklukkan. Seperti bangsa Israel, waktu sebelum masuk ke tanah perjanjian, ada 7 bangsa yang harus dikalahkan. Karena itu kami mau taklukkan jiwa kami mau taklukkan pikiran yang tercetak oleh dunia, dan kami mau taklukkan stronghold kami, dan kami mau bunuh dalam nama Yesus. Sehingga kami tahu kami akan menepati area yang telah Tuhan tetapkan. Dan kami juga Tuhan, karena sebelum kami masuk ke area-area marketplace yang Tuhan tetapkan, sebelum kami masuk di dalam domain-domain yang telah Tuhan tetapkan, kami harus mengalahkan mamon itu dengan firman. Kami tidak hidup dari apa yang kami punya. Kami tidak hidup dari apa yang kami bisa lakukan dan tidak bisa lakukan secara manusia. Tetapi kami hidup dari apa yang telah Tuhan firmankan buat kami. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau gereja ini akan memiliki sebuah tempat beribadah yang permanen, itu yang harus terjadi Tuhan. Gak tahu apapun caranya, tapi kami tahu kuasa supranatural-Mu akan membawa kami untuk mengalami, untuk gereja yang terbangun secara permanen. Dananya tahu Kau siapkan, perizinnya telah Kau sediakan Tuhan. Dan karena itu kami tahu, tetapi kami harus masuk ke tempat persembunyian-Mu. Kami harus masuk ke area yang telah Tuhan tetapkan itu, dengan cara untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Sehingga benar-benar hidup kami tercetak sesuai dengan kasih karunia Allah. Sehingga kami adalah orang-orang yang dibedakan, karena kami berjalan di dalam tahun-tahun-Mu. Karena itu Tuhan, kami tahu inilah firman-Mu, dudukilah negeri ini, karena Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepada kami. Dan jangan pernah patah hati dan jangan tawar hati, karena Tuhan sedang membawa kami. Karena itu Tuhan, kami percaya ini yang kami percayai akan terjadi buat kami, dan tidak akan ada namanya penundaan lagi. Karena setiap pintu-pintu itu Tuhan telah bukakan. Waktu Tuhan telah membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan kami tertawa melihat masa depan kami. Musuh boleh merancangkan, tapi rancangan Tuhan yang pasti terjadi buat kehidupan kami. Masa depan kami pasti. Inilah setiap firman yang sedang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Masa depan sungguh ada. Harapan kami tidak hilang, karena harapan kami adalah firman yang menjadikan kami. Firman yang ada di belakang tabir yang sudah ada pulanya terjadi di atas gereja ini, atas orang-orang di dalam GBR Sumbawa. Terjadilah. Sakit penyakit bukan masa depan kami Tuhan. Kekurangan bukan masa depan kami Tuhan. Kegalauan bukan masa depan kami. Tapi masa depan kami adalah sebuah realita yang Tuhan sedang nyatakan buat kami. Masa depan kami adalah kelimpahan. Masa depan kami adalah sebuah kesehatan. Dan masa depan kami damai sejahtera yang dari Shalom, karena ada jaminan dari nama Tuhan. Dengar, engkau yang sakit, engkau yang selama ini mengalami kegalauan, engkau yang mengalami kekurangan, pegang setiap firman ini, maka ini akan terjadi dalam nama Yesus. Aku berdoa kalau ada orang yang mengalami sakit penyakit, aku berdoa kalau ada orang mengalami masalah, oleh firman yang menjadikan ini terjadi kesembuhan sekarang juga di dalam nama Yesus. Tidak ada akan Shalom ini ada pada kami, jaminan ada pada kami. Dalam waktu beberapa hari engkau akan menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan kami tahu, kamilah saksi, kamilah garam, kamilah terang dunia itu terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami alami kemenangan yang berasal daripada Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Seperti Abraham yang menerima Tuhan, yang seperti Abraham yang menerima roti dan anggur, yaitu pewahyuan itu, ke Abraham mengembalikan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Begitulah kami akan mengembalikan persepuluhan, karena kami telah menerima pewahyuan ini. Dan kami juga menabur persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tamburan. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Jangkabaja, depan Alfamart pada pukul 18 WIB. Kami mengundang
mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Kayaknya sudah mulai lelah ini di minggu pertama di awal bulan ini. Apa rungan Bapak Ibu? Amin, luar biasa. Ya, untuk minggu pertama seperti biasa kita akan mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Dan di depan ada beberapa yang hadir ya, Ibu Funi Astuti Abigail, Ibu Lydia Rasubala, Ibu Andriani, Ibu Devi, Bapak Boymun Victor, Saudari Wincetan atau Mingfang, Tante Mingfang, Adik Viola, Bapak Oscar Selekjara, Saudara Jeffrey Ondang, Ade Petra Riano Masangin, Bapak John Lee Gunawan, Bapak Denny Mualim, Ibu Jenny Esar, bersama Bapak Heri Santoso. Yang mungkin belum tertulis di depan, kami juga mengundang untuk bisa hadir di depan untuk kita sama-sama berdoa, didoakan di depan. Silakan. Yang sudah kami panggilkan, silakan maju ke depan. Dan yang berikutnya itu yang berulang tahun pernikahan, ada Bapak Herman bersama Ibu Linda. Mari Pak, silakan Bu ke depan. Pak Kris Haryanto dan Ibu Murtina. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-35 dan ke-37 tahun. Mari Bapak Ibu yang sudah kami sebut namanya untuk berdiri ke depan. Bagi yang berulang tahun di bulan Oktober ini dan ulang tahun pernikahan, silakan maju ke depan. Dan mungkin yang belum disebutkan namanya tapi berulang tahun di bulan Oktober ini, mari maju ke depan. Kita akan doakan Pak Herman, Ibu Linda. Yang lainnya masih ada? Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita berdoa buat yang ulang tahun pernikahan dan ulang tahun di bulan Oktober ini. Di dalam Mayala Saka, di dalam Mayala Lutu. Tuhan, anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Oktober ini dan ulang tahun pernikahannya Bapa, biarlah kasih karuniamu, urapanmu, dan berkat-berkatmu yang selalu baru turun atas anak-anakmu yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahunnya di bulan Oktober ini. Biar sukacitamu, damai sejahteramu memenuhi dalam kehidupannya mereka Bapa. Dan hamba percaya kekuatan, kemampuan ilahi yang daripadamu turun atas kehidupan mereka. Mereka tetap akan naik ke atas dan mereka tidak pernah akan turun. Mereka terus naik Tuhan ke atas. Dan mereka akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan mereka akan menjadi garam. Mereka akan menjadi saksimu. Mereka akan memuliakan namamu Tuhan lewat kehidupannya mereka. Kuatkan dan Tuhan sangat mengasihimu. Ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Berjalan terus bersama dengan Dia. Damai sejahtera yang melampaui akal, segala akal dari Tuhan memampukan engkau terus berjalan dengan Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan takut. Apapun pergumulanmu, kau terus arahkan hatimu terus kepada Dia. Karena kasih karunia-Nya, pengurapan-Nya,
Damai sejahtera sukacita yang daripadanya ada dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menguatkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.